Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Cahya Undaya, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kali ini saya akan membuat paparan tentang koneksi antar materi, yaitu tentang coaching sebagai tugas pendidikan guru penggerak pada modul 2.3 atau tugas 2.3A9. Bagian pertama adalah koneksi antar modul, yaitu modul 2.1, 2.2 dan 2.3. Kesimpulan dan penjelasan mengenai peran calon guru penggerak sebagai penuntun atau sistem AMONG dalam filosofi Ki Hajar Dewantara atau seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di modul 2, yakni pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi sebelum modul 2.3 ini ada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang memanusiakan setiap murid di kelas serta memberikan mereka dukungan dan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam modul 2.1 ini, CGP belajar tentang bagaimana mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu. Yang pertama, bagaimana mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu. Yang kedua, bagaimana mengetahui tentang latar belakang murid, pembelajaran sebelumnya, dan perkembangan keterampilan mereka. Yang ketiga, bagaimana mengetahui tentang minat murid di sekolah dan di luar sekolah, motivator dan tujuan mereka. Yang keempat, bagaimana mengetahui tentang profil belajar murid dan apa gaya belajar yang disukai oleh mereka. Yang kelima, bagaimana CGP bisa menggunakan informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar murid untuk membantu CGP atau calon guru penggerak merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Berikutnya yaitu modul 2.2 membahas tentang sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh adalah upaya untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong bertumbuhnya budi pekerti selain aspek intelektual. Lewat pembelajaran sosial dan emosional, murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami berbagai pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Dalam modul 2.2 ini, calon guru penggerak mempelajari tentang 1. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE sesuai dengan kerangka CASEL. Kemudian 2. Kesadaran penuh atau mindfulness. Ya, ini hubungannya nanti di modul 2.3 ini kesadaran penuh digunakan pada modul 2.3. Nah, ini hubungan antar materinya di sini. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness. Yang keempat, penjelasan penerapan 5 kompetensi sosial emosional atau KSE berbasis kesadaran penuh dalam kegiatan pembelajaran di kelas, lingkungan sekolah, dan komunitas praktisi. Modul 2.3
yaitu membahas tentang coach. Di sini membahas keterampilan coaching sebagai bentuk pendekatan komunikasi sebagai seorang pendidik. Kemudian, pendekatan coaching dalam komunikasi diperlukan karena kita melihat para murid kita sebagai sosok merdeka, sosok yang dapat menentukan arah dan tujuan pembelajarannya, serta meningkatkan potensi sendiri. Mereka hanya memerlukan dorongan dan tuntunan dari calon guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran untuk melejitkan potensi mereka. Dalam modul 2.3 ini, calon guru penggerak mempelajari tentang 1. Memahami konsep coaching dalam konteks pendidikan. 2. Mengidentifikasi perbedaan antara coaching dengan mentoring dan konseling dalam konteks pendidikan. 3. Menunjukkan pemahaman tentang komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar coaching. 4. Dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang efektif dalam rangka coaching pada murid. 5. Mendemonstrasikan pemahaman mengenai model coaching Tirta atau coaching menggunakan model Tirta. Yang keenam, mengidentifikasi langkah-langkah dalam model coaching Tirta. 7. Mampu menganalisa setiap proses coaching dan mengeksplorasi teknik yang digunakan dalam coaching. Kemudian, keterkaitan antar modul, yaitu modul 2.1, modul 2.2, modul 2.3 adalah menciptakan Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila, dan pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan pembelajaran yang merdeka yang berpusat pada murid yang pada akhirnya akan menciptakan profil pelajar Pancasila. Bagian kedua yaitu coaching. Pengertian mengenai coaching, para ahli mendefinisikan coaching sebagai berikut. Sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Menurut Grant 1999. Kemudian, kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Menurut Whitmore 2003. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Membedakan antara konselor, mentor, dan coach. 1. Konselor akan membantu masalah klien. 2. Mentor akan memberikan tips berdasarkan pengalaman kepada mentee. Sedangkan 3. Coach akan mendorong coachee menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebagai seorang guru, diharapkan bisa berperan sebagai konselor, mentor, maupun coach. Coaching adalah salah satu kompetensi pemimpin di abad 21 yang perlu untuk terus dikembangkan. Dan lewat keterampilan berkomunikasi yang terus diasah, kita dapat memberdayakan potensi murid kita sehingga baik mereka ataupun diri kita sendiri dapat optimal dalam belajar dan berkarya. Pada modul 2.3 ini dibahas 4 aspek berkomunikasi yang perlu dipahami dan dilatih untuk mendukung praktek coaching
yaitu A. Komunikasi asertif, B. Pendengar aktif, C. Bertanya efektif, D. Umpan balik positif. A. Komunikasi asertif. Berkomunikasi secara asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Kualitas hubungan yang diharapkan dibangun atas rasa hormat pada pemikiran dan perasaan orang lain. B. Pendengar aktif. Pendengar aktif adalah sebuah kemampuan untuk menerima suara dari koci. Mendengar merupakan kegiatan pasif di mana syaraf pendengar kita berespon langsung terhadap stimuli dari eksternal atau dari pihak luar. C. Bertanya efektif. Dalam melaksanakan coaching, keterampilan kunci yang diperlukan adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang yang coach tidak sekedar berupa respon pendek atau respon ya dan tidak. Pertanyaan seorang coach diharapkan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi dirinya. D. Umpan balik positif. Umpan balik dalam coaching bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coach dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Coach memaknai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Secara khusus diberikan pada coach ketika dalam proses coaching. Ada hal-hal yang tidak terduga muncul atau hasil dari coaching ini berbeda dari yang coach pikirkan. Tirta sebagai model coaching. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir. Tirta kepanjangan dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari segi bahasa, tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Anda sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Sekarang mari kita bahas tentang model Tirta. T yang pertama yaitu tujuan umum. Adalah tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Dalam tujuan umum, beberapa hal yang dapat coach rancang dalam pemikiran coach dan yang dapat ditanyakan kepada coachee. Yang kedua adalah I, yaitu identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi.
Yang ketiga adalah R atau rencana aksi, adalah pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang keempat adalah TA atau ta dari kata tirta, yaitu tanggung jawab, adalah membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Rencana ke depan bagi JGP, rencana ke depan bagi calon guru penggerak adalah 1. Akan menerapkan coaching dengan model Tirta di sekolah. 2. Mencari informasi melalui media internet tentang pertanyaan-pertanyaan refleksi agar lebih memahami cara bertanya dalam praktek coaching. 3. Meningkatkan keterampilan cara bertanya yang efektif. 4. Meningkatkan keterampilan mendengar dan mencari kata kunci dari kunci. Demikian, terima kasih paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.